Potensi PSDA tentang manfaat PLTMH Santong di Kabupaten Lombok Utara. Nah, jadi di sini ada dampak-dampak positif pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, ketahanan pangan, energi, dan ya untuk salah satu mewujudkan upaya. Dan ini adalah identitas saya dan foto di depan PLTMH Santong. Nah, jadi ini adalah berupa gambar yang diambil dari atas dan yang berbentuk kayak keong. PLTMH Santong ini adalah pembangkit listrik tenaga terbarukan rumah lingkungan di Lombok Utara yang dibangun sejak 2009 sampai dengan 2014 diresmikan di 2014. Dan apa sih bedanya dengan PLTA? PLTA itu konsepnya sama dengan PLTMH, sama-sama menggunakan gerakan air atau tekanan air untuk memutar turbin. Nah, bedanya juga itu PLTA menghasilkan daya yang lebih besar daripada PLTMH di Santong ini. Jika pada PLTA itu bisa menghasilkan belasan hingga puluhan megawatt per turbinnya. Nah, itulah perbedaan sekilas. Nah, ini adalah area pemukimannya PLTMH Santong, dan inilah rumah pembangkit listrik powerhouse, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada di Santong. Dan ini sangat sejuk sekali di sini karena dikelilingi pepohonan hutan yang sangat asri karena berada di daratan tinggi di sebelah kanan atau sebelah barat Gunung Rinjani. Inilah pipa. Nah, sekarang kita akan melihat dan saya akan menjelaskan bagaimana proses awal dari sumber air terjun yang dijadikan menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi ini adalah pipa-pipa pesat yang sepanjang 190 meter yang berwarna orange ini. Sebelum digunakan untuk memutar turbin, air yang masuk ke dalam powerhouse itu akan diolah seperti dahulu. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada bendungan yang akan mengumpulkan air. Jadi sumber yang airnya digunakan itu adalah air dari aliran Sidetan. Nah, jadi air dari aliran Sidetan ini akan dibendung untuk mencapai ketinggian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk pemisihan pasir dari air yang akan digunakan, maka harus melalui bak penangkal pasir atau descender. Nah, air dari bendungan tersebut selanjutnya akan dialirkan lewat saluran pengantar yang merupakan saluran terbuka. Ujung dari saluran pengantar adalah kolam penenang atau power bay atau head pond disebut orang. Bak penenang ini atau power bank ini berfungsi untuk menenangkan atau menurunkan kecepatan air sebelum masuk ke penstock. Nah, bak penenang ini berfungsi sebagai bak pengendapkan air, mengendapkan sisa-sisa partikel pasir dan lumpur yang masih terbawa lewat saluran penghantar. Nah, dari forebay air melalui pipa pesat dengan panjang 190 meter dengan diameter 85 menuju powerhouse dengan ketinggian 80 meter. Nah, jadi sekarang posisi kita berada di dalam powerhouse. Ujung pipa pesat itu dihubungkan dengan manghilet valve yang berada di dalam powerhouse ini. Nah, inilah turbinnya. Ini turbin jenis Prancis poros horizontal. Nah, ini pipa air keluar. Nah, mengapa dikatakan horizontal? Karena posisi turbin dengan generator
berada pada posisi sejajar atau berada pada horizontal. Nah, ini generator yang jadi turbin itu baling-baling yang berputar karena tekanan dari air, sehingga putaran dari turbin tersebut akan menggerakkan generator yang nanti akan menghasilkan energi listrik yang akan dialirkan ke desa-desa, kota-kota yang masyarakatnya membutuhkan untuk sumber daya ekonomi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, apalagi di zaman sekarang ini membutuhkan era digital yang memang membutuhkan tenaga listrik untuk penerangan jalan, lalu lintas, rumah, ataupun aktivitas seperti mesin cuci dan lain-lain lah yang memang membutuhkan tenaga listrik untuk mengoperasikan seperti apalah, mungkin untuk air kebutuhan peternak, petani yang memang membutuhkan pencahayaan dalam aktivitas mereka gitu, membutuhkan tenaga listrik yang memudahkan mereka agar aktivitas dan kebutuhan mereka terpenuhi oleh tenaga listrik ini. Nah, ini sisi luar power hose. Inilah air yang memutar turbin tadi. Air ini akan mengalir terus ke aliran irigasi atau ke sungai kecil yang ada di bawah. Nah, jadi air ini itu aman digunakan oleh warga, tidak beracun dan tidak mengandung zat kimia lainnya. Energi listrik yang sudah dihasilkan oleh generator tadi selanjutnya sudah bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan di Pulau Lombok yang nantinya selanjutnya akan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan PLN. Dan ini adalah jaringan tegangan menengah 20 kV. Nah, ini orang-orang pada buang-buang air ini. Nah, air melimpah di sini. Dan sebagaimana memang air itu harus banyak untuk dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di dalam power hose itu terdapat panel-panel untuk melakukan monitoring terhadap kinerja mesin-mesin yang beroperasi. Nah, untuk mengetahui berapa sih kapasitas dan daya mampu mesin yang tadi kita lihat, nah jadi kita bisa menyimpulkan harus menjaga kelestarian hutan untuk menjaga jumlah debit air yang dapat dialirkan melalui sungai-sungai dan dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama untuk membangkitkan listrik pada PLTMH Santong ini.